Jadi awalnya kan tanggal 12 pada akun payable. Pada tanggal 11 Februari diganti ke notes payable dengan jangka waktu 60 hari, besaran 8%. Sampai sini paham ya? Paham dong. Paham. Paham. Jadi record ya? Nggak salah. Record udah. Udah. Oke, sip. Tanggal 6 Maret, melunasi pokok pinjaman dan bunga atas transaksi tanggal 5 Januari. Berarti notes payable, interest expense pada cash. Interest expense-nya dari 60 juta dikali 10% dikali 60 per 360. Soalnya ini udah masuk ke hari ke-60. Jadi 60 dibagi 360. Ya gak sih? Iya. Tanggal 12 April sama melunasi. Cuma di sini bedanya di jumlah bunga yaitu 8%. 8%. Tanggal 10 Mei melakukan penjualan barang sebesar 55 juta secara tunai dengan harga pokok 45 juta. Apa? Ini soal yang kudu dikumpul tak? Ini udah Salah dibahas. Oh, Ini udah bukan PR. Oh, Apa lah, nggak apa-apa, sekilas saja. Johan. enggak kaget. Soalnya enggak Latihan gambaran. Johan. Gak sopan kamu. Lanjut. Itu siapa? Adanya Tika tak? Nih, Halo, Dek. mau tanya nih. Halo, Kan Dek. Mau tanya nih. itu cash dan ada PPN, sales tax payable, itu sebesar 10%. Berarti cash ada sales revenue, ada sales tax payable. Di PPN-nya ini itu 10 per 110 dikali 55 juta. Paham nggak? 10 per 110-nya. Paham. Kan? Paham. Terus COGS pada inventory sebesar 45 juta. Sampai bawah tuh kayak kalian udah paham semua deh. Oh ya mungkin tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember mengembangkan 31 Desember itu ada penyesuaian di pada tanggal lewat ini gak enak. Iki 31 Desember. Ini 31 Desember itu penyesuaian tanggal berapa tuh? Tanggal 1 November. Enggak sih? Oh iya, tanggal 1 November. Dia dari 60 juta dikali 12% dikali 60 per 360. Paham ya? Paham lah. Ini gampang sih. Yang disesuaikan apa aja? Yang disesuaikan tuh notes payable. Di botak. Nih, kalau kita apa? Itu Fadil nanya katanya, sales tax payable-nya dari mana? Sales tax ini yang tanggal 8 Juni. Ini chatnya kok gak kelihatan di mana ya? Enggak tahu. Tax payable ini di soal tanggal 10 Mei. PD Laris juga memungut pajak penjualan 10% yang belum disetorkan ke kas negara. Jadi, duit yang kita terima sebesar 55 juta itu termasuk PPN. Nah, tanggal 8 tuh kita menyetorkan pajak penjualan tersebut. Jadi, muncullah sales tax payable. Terus, nilainya pada tanggal 10 Mei itu dari 10 dibagi 100 ditambah 10, terus dikali 55 juta. Loh kok kenapa 100 ditambah 10? Soalnya di situ tuh 55 juta tuh udah termasuk PPN gitu loh. Jadi kita punya total penjualan tuh sebesar 110%. Paham nggak? Paham. Jadi 55 ya? ini udah include sama pajak ya? Jadi itu kita cuma punya pendapatan sebesar 50 juta. Yang 5 juta lainnya itu PPN yang harus disetorkan. Oke. Lanjut. Sebentar.
Suara yang satu gimana ya? Apa? Mau ganti. Ganti apa nih? Nggak usah ditampilin jawabannya ya. Oke. Lah, hilang. Lah. Oke. Kenalan. Sabar. Terus share screen. Didin tak dinding. Kelihatan. Jawabannya kelihatan nggak? Apa? Jawabannya kelihatan. Nggak usah. Enggak, Nggak usah ditampilin. Enggak. Oke. Didin datang untuk menjawabkan, guys. Oh iya. Didin tak? Halo Din. Enggak cuma di Share screen, guys. Kelihatan kan? Kelihatan. Sabar. Screenshot Din. Aja. Screenshot. Yang bapaknya Din. Mantap. Nis, Lanjut. scroll medun, Nis. Scroll turun, Nis. Nggak mau lah. Siapa nih? Sabar. Turun di. Ayo nih kita bahas yuk. Tanggal 5 Januari, PDSY membeli peralatan dengan harga 10 juta dengan menyerahkan notes payable. Berarti kita beli peralatan Mangan, guys, mangan. 10 juta. Berarti barang dagangan dengan harga 83 juta. Pembayaran berubah. Jadi inventory pada payable. Februari melunasi pembelian barang dagangan pada tanggal 8 Januari dengan menerbitkan notes payable. Berarti diganti dari akun payable pada notes payable sebesar jumlah yang sama. Tanggal 6 Maret melunasi pokok pinjaman dan bunga atas transaksi tanggal 5 Januari. Jadi tanggal 6 kita tuh melunasin, berarti notes payable ditambah interest expense pada cash. Interest expense-nya dari 10 juta dikali 12% dikali 60 per 360, ketemunya 200.000. Jadi total cash yang kita keluarkan sebesar 10.200.000. Paham ya? Paham lah. Tanggal 12 Maret, perusahaan meminjam uang sebesar 50 juta ke Bank Arta dengan menerbitkan notes payable. Tanggal 12 berarti kita dapat cash pada notes payable sebesar 50 juta. Tanggal 1 April membeli barang dagangan secara tunai, berarti inventory pada cash sebesar 3 juta. 37 juta. Nah, tanggal Pelan, 9 guys. Pelan-pelan. Kayaknya mudeng sih sampai sini tuh mudeng semua nggak tahu. Pelan. Oh tidak. Pelan-pelan nih. Didin screenshotnya pelan-pelan. Kurangin aja. Jadi tengah. Tanggal 9 Movement Mei speed-nya melunasi pokok pinjaman dan bunga atas transaksi tanggal 7 Februari. Kan tadi tanggal 7 Februari itu kita beli barang dagangan secara notes payable dengan harga 83 juta. Tanggal 7 itu kita ganti dari akun payable ke notes payable sebesar 83 juta. Berarti pelunasan tanggal 9 Mei itu interest expense-nya dari 83 juta dikali 10% dikali 90 per 360. Soalnya itu sudah masuk ke bulan ketiga atau hari ke-90. Jadi 83 juta ditambah interest expense-nya 2.075.000, berarti cash yang kita keluarkan pada tanggal 9 Mei itu sebesar 85.075.000. Lanjut tanggal 4 Juni, penjualan barang dagangan sampai dengan 4 Juni itu sebesar 60 juta termasuk pajak penjualan 6%. Ini tuh mirip soal yang di soal 1. Jadi 60 juta ini udah termasuk PPN. Jadi nanti kalau kita ngitung sales tax payable itu 6 per 106 dikali 60 juta. Hasilnya sih
mah. Tapi kurang yakin sih. Kayak ini. Paham ya? Ya, Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ada yang salah, ada yang kelewat? Gue tanya Didin tuh, tanya Didin. 106 dari mana? Apa? 106. 106. 106 tuh dari 100 ditambah 6. Soalnya 60 juta itu udah sama PPN. Jadi tuh 60 juta tuh 106% penjualan gitu loh. Nis, Hah? kenapa nggak nyari sales tax payable-nya 60.000 dikali 6%? Kalau gitu berarti kita cuma punya penjualan sebesar 94%, enggak 100%. Loh, emang iya kan? Kan itu udah include ya sih? Gimana? 106. Gimana Sal? Gimana Sal? Nih, ini kan katanya nih, kata siapa nih, kata dia kan, penjualan barang dagang sampai 4 Juni 60.000, 60.000 lah, ribuan belakangnya dihilangin. Itu jadi 60.000 ini udah termasuk sama pajak-pajaknya. Jadi itu bukan Iya, udah bersih, termasuk. bukan bersih dari sales revenue-nya doang. Bukan emang kan? Nah iya, terus cara nyari tahu sales tax payable-nya tinggal dikali 6%. Hasilnya 3.600. Enggak koma-komaan. Nggak bisa gitu, Sal. Soalnya Nggak nanti bisa gitu. kalau kamu cross check lagi ya, misalnya 56 juta itu 6%-nya 3 juta, Sal. Tapi kalau kamu pakainya 54, misalnya 54 tadi kan ya? 96% kali 6 juta berapa? Nanti kalau lu ngitung misalnya ya, 6/100 kali 56 sekian itu, hasilnya bakal 4 juta itu. Dan kalau ditambahin 60 juta. Gimana? Bentar, Sal. Kalau Jangan ini kan dimulai. ngitungnya dibalik kan. Misalnya kalau kita nyari bunga plus harga pokoknya kan 106/100 kali sekian, kali N lah misalnya. Hasilnya nanti 60 juta. Nah, itu dibalik. Jadi 100/106 kali 60 juta. Nanti kalau di cross check lagi salah apa? 56 jutanya tuh nggak pas jadi 60 juta sama pajaknya. Enggak Jadinya 6% nanti. Kalau langsung dikali. Lanjut. jadinya lebih dari 60 juta. Tapi masalahnya kalau taruh ikan tuh gimana? Kali di kita. Apa? Kali dikit. Iya, orang pakai emot doang. Kirain siapa kan? Udah nih. Lanjut. Saya paham. Lanjut. Oke. Tanggal 10 Juni, melunasi note payable tanggal 12 Maret dengan menerbitkan note payable baru. Berarti yang lama diganti yang baru. Tanggal 9 Agustus, melunasi note payable transaksi tanggal 10 Juni. Berarti note payable, interest expense, sama cash. Interest expense-nya dari 50 juta dikali 12% dikali jatuh temponya 60 hari. Ini tuh bener 60 hari nggak sih? Juni, Juli, Agustus, benar. Berarti 60/360 ketemu 1 juta. Terus tanggal 1 November, membeli kendaraan untuk keperluan operasional dengan menerbitkan note payable. Berarti vehicle pada note payable sebesar 20 juta, bunga 9%, jatuh tempo 90 hari. Terus kita ada penyesuaian pada tanggal 1 November. Soalnya note payable di atasnya semua tuh udah kita lunasi gitu loh. Tinggal pembelian tanggal 1 November yang pakai note payable. Berarti dia penyesuaiannya, kan dia udah kepake, dia udah masuk ke bulan
enggak atau 60 hari. Maka di sini dikali 60 hari, enggak 90 hari. Jadi 20 juta dikali bunganya 9%, dikali 60 per 360. Ketemunya 300.000. Udah, selesai.